Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kanebo Channel, channel yang berisi tentang review-review film, sekaligus untuk merekomendasikan film-film yang menurut saya sangat bagus untuk bos-bosku saksikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat bos-bosku yang sudah subscribe dan mau menonton review-review dari saya. Dan buat bosku yang belum subscribe, saya persilakan tekan dulu tombol subscribe-nya. Pada video kali ini saya akan mereview kembali sebuah film dari negeri Hindustan. Film yang dibintangi oleh Salman Khan, Susmita Sen, dan juga Dia Mirza, yang berjudul Tumko Na Bhul Payengi. तुमको ना भूल पाएंगे। Kanebo nih bos, bukan teteh mendoan. Diceritakan seorang pemuda bernama Fir yang diperankan oleh Salman Khan. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya, ayahnya Thakur Pratap Singh dan ibunya Thakur Rani, yang merupakan seorang tuan tanah atau bangsawan di sebuah daerah bernama Rajasthan. Fir memiliki seorang kekasih yang juga anak seorang tuan tanah. Kekasih Fir bernama Muskan yang diperankan oleh Dia Mirza. तुमको भुला ना पाएगा। Fir yang sangat disayangi oleh kedua orang tuanya hidup damai dan mempunyai rencana untuk menikah dengan Muskan dalam waktu dekat. ठाकुर साहब, मेरे बाबूजी मेरे लिए आपकी बेटी। Namun perjalanan hidup Fir mulai terganggu ketika Fir sering melihat kejadian-kejadian aneh yang terlintas dalam pikiran dan penglihatannya. Pada suatu hari, Fir yang sedang dikejar-kejar oleh gerombolan lebah tiba-tiba melihat sekelompok tentara yang mengejar dan menembakinya. Fir yang ketakutan kemudian berlari dan nyemplung ke dalam sungai. Pada malam harinya, Fir yang ternyata amnesia mulai bertanya kepada kedua orang tuanya tentang masa kecilnya. Dan Fir berkata, "Mengapa aku tak bisa mengingat masa laluku?" Lalu sang ibu menjawab bahwa pada saat itu Fir yang sedang bermain terjatuh yang membuat kepalanya terbentur dan badannya mengenai kawat berduri. पिछली सारी बातें तो भूल चुका था। मुझे बहुत अजीब-अजीब चीजें दिखाई देती हैं बाबूजी। Fir yang tidak puas mendengar alasan ibunya mulai bertanya pada Muskan dan sahabatnya. प्लीज हमरे वीर को छोड़ दो, हम सारी हैं। लेकिन उसने हमरी एक नहीं सुनी और तुम्हारे सर पे मारा दाएं। और उस भिड़ंत में भालू ने आपको पंजा मार दिया। Mendapat jawaban yang berbeda dari setiap orang yang ditanya membuat Fir semakin bingung dan tidak percaya. Hingga pada suatu siang Fir melihat kaki teman ayahnya yang seorang tentara terdapat bekas luka. Fir menanyakan itu, teman ayahnya menjawab, luka itu adalah bekas tembakan. Mendengar itu, Fir pun semakin penasaran. Ia bergegas masuk ke dalam rumah. Di depan cermin, Fir melepaskan baju, dan dia melihat setidaknya ada 5 bekas luka yang sama di tubuhnya. Fir pun langsung keluar dan menanyakan pada teman dan ayahnya sambil menunjukkan bekas luka tersebut. बाबूजी, हाँ। तो फिर ये सब क्या है बाबूजी? Ayah Fir hanya tertawa dan menyuruh temannya untuk menjawab. Sang teman mengatakan bahwa itu adalah bekas luka terkena kawat berduri. Apa yang ia katakan tadi bahwa itu bekas luka tembakan hanya bercanda supaya agar terdengar keren saja. Puncak kebingungan dan rasa penasaran pada diri Fir terjadi pada saat Fir sedang melangsungkan pesta pernikahannya dengan Muskan. Di tengah pesta dan joget-joget ala India, tiba-tiba datang sekelompok pria bersenjata. Mereka menerobos masuk ke dalam pesta lalu memukuli dan menodongkan pistol kepada Fir.
Fir yang heran dipukuli tanpa sebab bertanya, "Kenapa kalian memukuliku, padahal aku tidak mengenal kalian?" Salah satu dari mereka menjawab, "Kau jangan berpura-pura bego, kau adalah pria dari Mumbai yang kami kira sudah mati." Lalu Fir berkata lagi, "Aku tidak mengerti, ke Mumbai pun aku belum pernah." Kemudian para begundal itu membuka paksa baju dari Fir untuk melihat bukti bekas tembakan di tubuh Fir. Melihat itu, ayah Fir berkata bahwa kalian salah orang, dia adalah anakku. Mendengar perkataan ayah Fir, salah seorang begundal mendekati dan langsung memukul dan menodongkan senjata. Ibu Fir yang mencoba mendekati suaminya didorong dan salah satu dari mereka mencoba menghapus sindur atau tanda merah pernikahan di kening ibu Fir. Tak tahan melihat perlakuan mereka hingga membuat menangis sang ibu, Fir pun mulai marah dan melakukan perlawanan. Satu persatu begundal itu dihajar dan ditembaki oleh Fir. Setelah berhasil menghabisi para begundal itu, Fir mulai sadar dan kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Lalu Fir menanyakan lagi pada ayah dan ibunya, apa yang sebenarnya terjadi? Siapakah aku? Mengapa mereka memburuku? मुझे प्लीज, क्या सच्चाई मुझे प्लीज बताइए आप लोग। Disinilah akhirnya sang ayah mulai menceritakan bahwa Fir adalah bukan anaknya. कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। अगर बाबा जी यही सच्चाई थी तो क्यों बताइए आपने मुझे। अगर मैं आपका बेटा नहीं हूँ और महावीर कौन है। Fir, anak Thakur Pratap Singh, adalah seorang tentara. Pada saat berlibur, Fir yang berada di rumah mendapat panggilan dari kesatuannya. Fir yang baru saja sampai di rumah harus berangkat kembali demi menunaikan tugas negara untuk berperang. Tapi malang, beberapa hari kemudian Fir pulang dalam keadaan tewas akibat peperangan tersebut. Namun ketika upacara penaburan abu Fir di sungai oleh ayahnya, tiba-tiba muncullah sosok pemuda dari dalam air dalam keadaan tak sadarkan diri dan penuh luka. Lalu ayah Fir membawa pemuda itu ke rumahnya untuk diobati. Dan ketika sadarkan diri, ternyata pemuda tersebut amnesia. Ayah dan ibu Fir yang menganggap sang pemuda itu sengaja dikirim oleh Tuhan untuk menggantikan anaknya yang telah tiada, memutuskan untuk menganggapnya sebagai anak dan mulai merahasiakan masa lalu sang pemuda. क्या हमने कभी तुम्हें सच्चाई बताई नहीं कि सच्चाई जानकर तू हमें छोड़कर चला जाएगा बेटा। ये क्या कह रहे बाबा जी। इतना प्यार दिया आप लोग ने मुझे। पर तू कभी ये मत सोचता कि हमारे प्यार में कोई कमी आएगी। Setelah mengetahui semua kebenaran itu, Fir pun meminta izin pergi ke Mumbai untuk mencari jati dirinya. Dan dengan berat hati, mereka mengizinkan Fir pergi ke Mumbai. Sang ibu yang sangat sedih teringat saat terakhir kali melepas putranya ke medan perang yang membuatnya menangis. ये वापस नहीं आया तो मैं जरूर वापस आऊंगा बाबा जी, जरूर वापस आएगा। Sesampainya di Mumbai, Fir disambut oleh seorang pencopet yang mengambil dompetnya. Lalu Fir pun mengejar pencopet itu sampai ke markasnya. Tapi ketika Fir sampai di tempat itu, sang bos copet terlihat ketakutan dan malah memarahi anak buahnya dan meminta maaf kepada Fir. Fir yang heran lalu menanyakan, apakah kau mengenaliku? Lalu bos copet menjawab, siapa yang tidak kenal dengan Anda? Lalu dengan ketakutan dia berlari meninggalkan Fir. Hal tersebut membuat Fir semakin bingung. Keesokan harinya, Fir yang sedang melihat kejadian perampokan di jalan dikejutkan dengan tatapan seorang polisi.
Polisi yang melihat Fir langsung menembakkan pistol ke arah Fir. Fir pun lari meninggalkan tempat itu. Di tengah kebingungan, Fir mendengarkan lantunan suara azan. Lalu Fir menghampiri sebuah masjid. Di masjid inilah Fir mulai mengingat satu hal, bahwa dia adalah seorang muslim, yang membuat Fir memutuskan untuk sholat. Selesai sholat, Fir pergi keluar dari masjid. Tiba-tiba ada seorang pemuda memanggilnya dengan nama Ali dan langsung memeluk Fir. Fir pun menanyakan padanya, apakah kau mengenaliku? Belum sempat menjawab, tiba-tiba dor. Peluru bersarang di dadanya yang membuat pemuda tersebut jatuh. Sebelum meninggal, sang pemuda berpesan agar Fir segera meninggalkan Mumbai dan melupakan bahwa Fir pernah punya saudara. Akhirnya sang pemuda pun tewas. Illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian polisi pun datang dan mengejar Fir. Di tengah pelariannya, Fir terhenti ketika melihat sebuah lukisan bergambar jam di sebuah atap rumah, yang membuat tiba-tiba terlintas pada pikirannya akan suatu tempat yang seperti tidak asing baginya. Lalu Fir mendekati sang pelukis dan menanyakan nama tempat dan di mana alamat gambar dan lukisan tersebut. Sambil bengong, sang pelukis menjawab bahwa tempat itu adalah Nur Mualla yang berada di Baikala. Setelah mendapat penjelasan, Fir pun bergegas pergi ke tempat tersebut. Di sana terlihat bahwa Nur Mualla adalah sebuah komplek tempat tinggal berbentuk rumah susun. Sesampainya di sana, Fir yang sedang mengingat-ingat tiba-tiba diterjang oleh seekor anjing besar. Fir yang terjatuh dan panik secara spontan menyebut nama Tyson pada anjing itu. Tyson! Stop it, Tyson! Stop it! Merasa mengenali anjing tersebut, Fir pun mulai menanyakan dan meminta pada anjing itu untuk memberikan petunjuk agar bisa mengingat masa lalunya. Si anjing pun berlari untuk menunjukkan sebuah ruangan kepada Fir. Di dalam ruangan kosong yang penuh dengan sarang Spiderman, Fir melihat foto dirinya. Di satu sisi dia melihat fotonya bersama seorang wanita, dan di sisi lain ada foto dirinya bersama seorang pria. Di sini sedikit demi sedikit Fir mulai mengingat masa lalunya. Dimulai dari ingatannya yang menggambarkan bahwa Fir adalah seorang atlet perbakin Persatuan Menembak India. Dari sinilah kita tahu bahwa nama Fir sebenarnya adalah Ali. Maka mulai saat ini saya akan menyebutnya dengan Ali, bukan Fir lagi. फर्स्ट प्राइज जीता है मिस्टर अली ने। Congratulations, Mister. Gadis ini adalah Mahek. Mahek yang diperankan oleh Susmita Sen adalah kekasih dari Ali. Dua pria ini adalah Asad dan Inder. Asad adalah adik dari Ali, sedangkan Inder merupakan sahabat dekat Ali. Walaupun bersahabat, Ali dan Inder merupakan rival dalam setiap pertandingan menembak. Mereka berdua selalu mendapat juara 1 dan 2 dalam setiap ajang yang mereka ikuti. Kepiawaian Ali dan Inder dalam menembak membuat Komisioner Polisi Arvind Raj mengundang mereka ke kantornya, bermaksud menjadikan mereka seorang sniper untuk memerangi para geng preman yang marak di kota Mumbai.
dengan alasan bahwa polisi yang terikat oleh hukum dan enggan berurusan dengan Komnas HAM ingin menjadikan mereka bagian dari geng preman tersebut. Adapun jika nanti terjadi penembakan yang berujung kematian, polisi akan melaporkannya sebagai perang antar geng preman. Hal itu akan membuat Ali dan Inder lolos dari jerat hukum. Tapi Ali menolaknya dan berpamitan untuk pulang. Keesokan harinya, Ali dan Mahek mengunjungi Paman Rahim yang merupakan ayah angkat dari Ali dan Asyad untuk memberitahukan rencana pernikahan mereka. Di sini Ali menanyakan pada Paman Rahim mengapa ada penjagaan polisi di hotelnya. Paman Rahim menjawab bahwa pada saat dia memutuskan untuk membeli hotel tersebut, dia diancam oleh geng preman. Lalu mereka pun berkumpul untuk membicarakan rencana Paman Rahim menyekolahkan Asad di sebuah pesantren. Kemudian datanglah seorang preman memanggil Paman Rahim. Setelah saling sapa, sang preman langsung menembak Paman Rahim yang membuatnya tewas. क्या खाओगे? आज खाने नहीं, खिलाने आए हैं। करेंगे दिल दे दिया